Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan untuk video sesi kedua. Di sini saya tampilkan sebuah file Excel. Saya kasih nama data peserta dan di sheet 1, dan selalu pada baris 1 ini untuk membuat datanya atau tabel datanya, di baris 1 ini isinya header ya. Nah, ini headernya, isinya nomor, nama, instansi, dan jabatan sebagai contoh, dan ada para peserta instansi dan jabatan. Selanjutnya ini di save ya, ini di save, kita tutup. Ingat-ingat save-nya di folder yang mana. Kalau saya taruh ditaruh di dokumen ya, taruh dokumen. Tampilan yang kedua di sini, ini saya oke dulu. Ini mereview ya, mereview kembali. Saya balik dulu. Bagaimana membuat format label ya. Format label. Jadi ini dokumen kosong. Kita masuk ke folder mailing, select recipient, mailing, kemudian label. Ya, di label ini saya sudah bikin 4x7, tapi saya akan coba dengan ukuran yang lain, misalnya 5x9. Caranya tinggal new label, saya tulis di sini 5x9. Top marginnya kita kasih 0,7, yang ini juga 0,7. Vertikalnya saya langsung bukan ke vertical pitch ya, langsung ke tingginya, yaitu 9. Ini dia 0,7. Tingginya 9, dan lebarnya 5 cm. Nah, ini vertical pitch. Setelah mengisi tinggi label, maka vertical pitch-nya mengikuti. Ya, horizontal ini saya bikin 5 juga. Ya, udah sama ya. Tinggi dengan vertical pitch, label dengan horizontal pitch. Saya bikin paper size-nya letter landscape. Ini biarin saya 3 dulu. Ini tadi kalau ini saya kasih 2 ya. Ini 2. Kalau ini diisi 1 ya. Nah, ini bagian vertical pitch-nya kosong. Maka harus diisi 2 sehingga dia aktif. Dan kita bisa mengisi nilai vertical pitch-nya. Jadi kalau Anda pertama kali membuat, pastikan ini numbernya diisi 2 dulu, baru nanti vertikal dan horizontal pitch-nya diisi setelah tinggi dan lebarnya. Ini saya bikin 3 dan 2, nanti kurangnya kita bisa tambah. Oke. Nah, ini 5x9. Kemudian oke. Apakah cukup untuk ditambah 1 ke samping? Ya, kita coba pakai diklik di kolom terakhir dan di insert right. Tambah 1 lagi masih cukup? Ya, cukup. Kalau ke bawahnya saya pikir udah cukup ya. Nah, kelebihan dengan membuat label ini ya, dibanding tabel biasa, perhatikan di menu mailingnya. Jadi ini adalah tabel untuk label. Ya, bedanya tabel biasa dengan tabel daripada label adalah di bagian mailing muncul update label. Untuk apa update label? Kita berikan contohnya ya. Misalnya, ini saya kasih enter dulu beberapa kali karena saya mau melayout di sini.
Ini masalahnya untuk layout. Misalnya saya mau layout ini, saya kasih headernya ya. Saya kasih header di sini. Headernya nanti di dalamnya ada tulisan, tapi kita nggak kasih tulisan, kita kosongan aja dulu ya. Untuk tulisan nanti Anda silahkan membuat sendiri. Ya. Nah, ini contoh header. Kita bikin kotak, fill-nya kita kasih warna hijau, shape outline-nya saya no outline. Terus saya tambahkan lagi misalnya footer-nya di bawahnya ya. Ya, saya kasih kotak juga, mungkin warnanya kita bikin beda. Saya kasih warna biru muda. Shape outline-nya saya bikin no outline. Nah, setelah kita bikin ini satu, ya, kita bisa menerapkan ke kotak-kotak yang lain dengan cara memilih menu mailing dan update label. Dan perhatikan di atas sudah muncul next record, sehingga kotak yang satu dengan kotak yang lain menunjukkan urutan recordnya, urutan datanya ya. Oke, kita sudah punya Excel. Sekarang kita koneksikan data Excel ke dalam Word ini. Ini namanya mail merge. Caranya, ini kan sudah tampilkan. Kita sambungkan dulu dengan cara, jadi menyambungkan data Excel dengan cara select recipient. Ya, kita sudah mempunyai data Excel, jadi pilihan yang kita pilih adalah use an existing list. Pastikan kita ingat datanya ada di mana, data Excelnya ya. Data Excelnya ada di, kalau saya tadi di dokumen saya simpan, namanya data peserta. Ini data peserta. Oke, data peserta, sheet 1, oke. Ya, gimana kalau kita udah tahu bahwa dia udah connect? Perhatikan di sini di bagian mailing ada namanya insert mail merge. Masih ingat? Kita ada kolomnya nomor, nama, instansi, dan jabatan. Dan field ini ya, atau nama kolom ini bisa kita tampilkan di dalam kotak tabel ini. Contohnya begini, langsung aja saya tulis nama ya, langsung tulis nama ini, nama, terus bawahnya nama rumah sakitnya, itu turun. Ini saya ya, nanti saya naikkan lagi karena nanti terkait dengan layout ya, nama, kemudian instansi, jabatan, habis itu instansi. Ini saya kasih enter dulu. Ya, ini saya letakkan di bawah. Ya, misalkan kita setting semuanya di tengah. Dan fontnya saya bikin 12 ya. Saya bikin 12. Nah, ini nanti Anda bisa bikin layoutnya dengan kotak atau dengan seperti kotak ini juga bisa begitu ya. Cuma ini menutupin, untuk membukanya kita taruh di bagian desain ya, layoutnya ini bagian kotaknya, di bagian format iya kita taruh di belakang teks, behind text, atau di bagian namanya kita kasih sini ya. Nah, ini sebuah contoh, dan Anda bisa membuat layoutnya di sini. Ada nama rumah sakitnya,
kemudian ada tulisan pesertanya. Kalau tulisan biasa kita tinggal ketik biasa peserta begitu ya. Peserta. Fontnya kita besarkan. Ya, ini taruh di center. Ini contoh ya, Anda bisa bebas. Nah, kalau Anda melayout seperti ini, ya ini bisa ditarik ya, dipindah-pindahkan. Tapi yang biru ini karena kita setting di belakang teks, kita nggak bisa mendapatkannya. Caranya untuk bisa memindahkannya adalah dengan kita bagian home, kemudian di sebelah kanan ini ada select all object. Nah, ini untuk objek-objek yang sulit kita dapat, kita bisa pakai select object ini. Nah, ini select object, kemudian kita bisa geser-geser dan kita bisa perbesar. Misalkan kita tambahkan lagi shape yang lainnya. Yang shape ini nanti mewarnai di belakang teksnya dengan warna yang lembut ya, jangan warna yang terlalu tajam. Kemudian outline-nya kita bikin no outline. Dan ini kita letakkan behind the text. Oke, misalkan ini kita anggap jadi, di sini Anda kasih judul ya. Anda kasih judul seminar apa begitu ya. Terus penyelenggaranya siapa, Anda tambahkan sendiri. Itu tugas Anda. Oke, ini kita terapkan ke semuanya. Caranya ini ada mailing, kemudian ada namanya update label. Dan semua akan terisi. Bagaimana dengan menampilkan isinya? Anda di samping update label ada preview result. Nah, itu preview resultnya. Si kanannya ada nomor 1 dan sekiannya. Ini nomor 1 adalah mulainya ya. Dia berarti mulai dari paling kiri atas. Berarti nomor 1 dan seterusnya. Coba kita lihat apa dia sampai ke bawah. Ya, dia sampai ke bawah. Dan data kosong, karena data kita cuma 6 dan kita bikin 8, maka dia kosong. Nah, tugas Anda membuat ini. Ya, terus gimana Pak ngumpulinnya? Cara ngumpulinnya adalah ya, ini udah jadi ya, anggaplah ini udah jadi. Cara printnya, ya, saya kasih tahu printnya ini bisa langsung print, ya, bisa print. Jadi kalau kita print dia langsung nih, saya kasih contoh aja, print apa semua atau dari nomor berapa sampai nomor berapa, record nomor berapa sampai nomor berapa, ya. Ini kalau di print, nanti dia ngeprint langsung. Mulai dari recordnya misalkan nih dari record 2. Kalau record 2 berarti yang nomor 1 ini Andi nggak ikut. Mulainya dari Aldo. Saya kasih contoh. Nah, ini mulai dari Aldo. Kalau mulai dari 1 Andi ikut. Dan Aldo nomor 2. Nah, Anda nge-save-nya begini. Finish. Edit individual dokumen ya. Ini adalah kalau diklik ini akan membuka dokumen baru yang sudah digabung dengan data Excel-nya. Ya, saya kasih contoh. Nah, ini yang nanti Anda kumpulkan. Ya, dikirim email ke saya. Ini merge record all. Siap-siap. Ya, dia sudah membuat. Perhatikan di mana bedanya. Nah, ini mailingnya sudah nggak ada. Namanya label 1 ya, tuh beda dengan yang lain. Saya kasih lihat. Kita bikin label 1. Ini label 1-nya udah berubah ya. Nah, ini udah digabung nih. Tuh, ini kalau mau kita hapus, kita revisi masih bisa ini.
ya, tanpa buka di Excel-nya. Silakan di save dengan nama Anda dan nama Anda, RS, dan label. Di belakangnya ada label. Selamat mencoba, semoga sukses.